Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andre Januari Sibarani dengan NIM 333219966, ingin melakukan praktikum RL unit 2, yaitu Hukum Om dan Kirchhoff, di mana tujuan dari praktikum unit 2 ini yaitu memahami teori-teori dasar dalam sistem arus arah, khususnya yang berkaitan dengan hukum Ohm dan Kirchhoff. Kedua, memahami hubungan antara tegangan dan arus dalam sistem arus arah, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum masuk dalam percobaannya. Yang pertama itu tegangan dinotasikan dengan V atau E yang memiliki satuan volt, mana tegangan ini adalah beda potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian. Nah, tegangan juga disebut dengan beda potensial atau gaya gerak listrik. Yang kedua itu ada arus, dinotasikan dengan I dan memiliki satuan ampere. Arus ini adalah besarnya aliran muatan listrik yang melalui sebuah titik dalam satu waktu, dalam satu satuan waktu. Nah, dalam kenyataan fisiknya, aliran alus adalah partikel yang pembawa muatan atau elektron yang bergerak dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Yang ketiga itu ada resistansi yang dinotasikan atau dilambangkan dengan R dan memiliki satuan ohm, di mana bila suatu beda potensial diberikan pada suatu material, maka akan terjadi usaha untuk mengaktifkan muatan melalui hambatan tersebut. Setiap material mempunyai sifat melawan atau menghambat aliran muatan yang disebut dengan sifat resistansi. Material dengan resistansi kecil disebut dengan konduktor atau pengantar arus, sedangkan dengan yang resistansi besar disebut dengan isolator. Nah, adapun fungsi utama dari tahanan adalah sebagai pembatas tegangan atau arus, serta fungsi-fungsi yang lebih spesifik yang dikembangkan dari sifat-sifat dasar tahanan. Misalnya bila digabung dengan kapasitor menghasilkan suatu konstanta waktu tertentu untuk pembagian tegangan, pengukuran tegangan, dan arus dan lain-lain. Nah, untuk pengukuran arus kita menggunakan hukum Kirchhoff 1, di mana jumlah arus yang masuk ke dalam suatu titik pada suatu rangkaian adalah sama dengan jumlah arus yang keluar dari rangkaian tersebut. Nah, hukum ini terkandung suatu pengertian bahwa suatu rangkaian tanpa percabangan beserta arusnya adalah sama. Nah, untuk hukum Kirchhoff 2 kita gunakan untuk tegangan, di mana punya jumlah beda tegangan atau beda potensial pada rangkaian tertutup itu nilainya sama dengan 0. Nah, untuk itu langsung saja kita melakukan pengukuran. Untuk yang pertama, hubungan arus dan tegangan. Kita rangkai dulu sesuai yang tertera pada modul. Nah, untuk percobaannya itu rangkainya seperti ini. Nah, untuk pengambilan data kita atur R-nya itu sebesar 1 kilo ohm. Nah, untuk voltnya kita ganti sebanyak 10 kali secara bertahap, dimulai dari 2 volt. Kita mendapatkan besar arus 2 mA. Kita naikkan arus 4 mA, kita naikkan ke 6 volt, kita dapatkan arus 6 mA, naikkan lagi ke 8 volt, kita dapatkan 8 mA, dan seterusnya sampai ke 20 volt. Nah, untuk yang kedua kita ganti ke 3 kilo ohm. Kita lakukan juga 10 kali pengukuran, dimulai dari 2 volt, kita naikkan secara bertahap, dapat nilainya itu 666,67 mikroampere, di mana kita konversi menjadi miliampere, yaitu 0,66 miliampere. Kita naikkan 8 volt 1,33 ampere, 6 volt 2 ampere, 2 miliampere, 8 volt 2,67 miliampere, 10 volt 3,33 miliampere. Nah, itu juga kita lakukan sampai ke 20 volt. Nah, untuk percobaan yang ketiga, untuk pengukuran ketiga kita ganti resistornya menjadi 5 kilo ohm. Kita lakukan sebanyak 10 kali percobaan secara bertahap, dimulai dari 2 volt. Kita mendapatkan 400 mikroampere,
kita konversi ke miliampere menjadi 0,4 miliampere. Nah, kita naikkan ke 4, jadi 0,8 miliampere, naikkan lagi ke 6 jadi 1,20 miliampere, kita naikkan lagi ke 4 jadi 1,20 miliampere, dan naikkan lagi ke 10 jadi 2,00 miliampere. Nah, itu dia tadi kita. Nah, untuk percobaan ini tadi kita juga kita nonton sampai ke 20 volt. Nah, setelah kita selesai melakukan pengukuran tadi, kita pindahkan data-data yang kita dapatkan tadi ke belangko percobaan. Nah, itu hasil yang kita dapatkan untuk hubungan arus dan tegangan. Selanjutnya kita untuk hukum Kirchhoff untuk arus untuk rangkaian kedua itu kita gunakan hukum Kirchhoff 1, di mana jumlah arus yang masuk ke dalam suatu titik pada rangkaian sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Nah, untuk rangkaiannya kita rangkai sesuai tertera pada modul. Nah, untuk rangkaian kedua, nilai yang kita dapatkan, nilai yang kita, komponen yang kita gunakan yaitu satu buah baterai, tiga buah resistor, dan tiga buah ampere meter. Untuk pengambilan datanya kita lakukan sebanyak 5 kali dengan mengatur tegangan itu sebesar 5 volt. Lalu untuk yang pengukuran pertama kita atur besarnya resistor sebesar 1 kilo ohm, 3 kilo ohm, dan 1 kilo ohm. Nah, setelah itu lakukan kita lakukan pengambilan data di mana I1, I2, dan I3 itu besarnya 2,86 mA, 0,71 mA, dan 2,14 mA. Untuk yang kedua kita ganti resistornya jadi 2 kilo ohm, 1 kilo ohm, dan 1 kilo ohm, di mana data yang kita dapatkan yaitu 1,79 mA, 0,35 mA, dan 1,43 mA. Selanjutnya kita ganti ke 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, dan 4 kilo ohm. Nah, untuk besar arusnya kita dapatkan itu 2,78 mA, 2,22 mA, dan 0,55 mA. Nah, untuk pengukuran yang selanjutnya kita ganti kilo ohm, 2 kilo ohm, dan yang sini 1 kilo ohm. Nah, untuk arusnya kita dapatkan 1,7 mA, 0,62 mA, dan 1,25 mA. Dan untuk yang terakhir kita atur 3 kilo ohm, 2 kilo ohm, dan 1 kilo ohm. Nah, untuk besar nilai arusnya kita dapatkan 1,36 mA, 0,45 mA, dan 0,9 mA. Nah, itu tadi data yang kita dapatkan saat melakukan percobaan hukum Kirchhoff untuk arus. Selanjutnya untuk hukum Kirchhoff untuk tegangan itu yang kita pakai hukum Kirchhoff 2, di mana bunyinya itu jumlah beda tegangan pada suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0.
Mana kita rangkai untuk melakukan percobaan. Sebelum melakukan percobaan kita rangkai sesuai yang tertera pada modul. Nah, untuk pengukuran untuk hubungan untuk hukum Kirchhoff untuk tegangan kita menggunakan 3 buah resistor, 1 buah ampermeter untuk mengukur arus, 3 buah digital multimeter untuk mengukur tegangannya. Mana ini juga sama seperti hukum Kirchhoff arus, kita lakukan percobaan sebanyak 5 kali dengan mengatur sebesar 5 volt untuk tegangan. Yang pertama, percobaan pertama kita atur resistornya 6 kilo ohm, 1 kilo ohm dan 1 kilo ohm. kita, kita play di mana yang kita dapat 3,75 volt, 624,99 milivolt. Untuk kita konversi ke volt itu jadi 0,62 volt, yang ini 0,62 volt, dan untuk arus 0,62 ampere. Untuk pengukuran yang kedua kita ganti 5 kilo ohm, 5 kilo ohm, 2 kilo ohm dan 1 kilo ohm. Itu yang kita dapatkan 3,12 volt, 1,25 volt, 0,62 volt, dan untuk arus 0,62 volt. Untuk yang ketiga, kita atur lagi arusnya 1 kilo ohm, 4 kilo ohm, dan 2 kilo ohm. Nah, arus dan untuk tegangannya kita dapatkan 0,71, 2,86 volt, 1,43 volt, dan untuk arus 0,714, 0,71 volt, 0,71 ampere. Nah, untuk yang kedua itu pengukuran yang kedua, ubah tegangan menjadi 2 kilo ohm, ini 2, ini 2. Hasilnya semua 1,67 volt dengan arus 0,83 ampere. Dan yang terakhir 5
satu juga satu tegangannya yang didapatkan 3,57 volt 0,71 0,71 dan untuk arus 0,71 ampere. Nah, untuk praktik kali ini mungkin hanya segitu yang dapat saya lakukan. Kurang lebih kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.